Selamat datang di webinar Sinvest ya. Eh, Kenalan dulu mungkin ya. Jadi, selamat kenal Boleh, teman-teman. boleh, Bang. Aku Febrian Edi Saputra. Saya dipanggil Febri. Eh, Pengalamanku di market itu dari 2019 ya. Nah, memang dari awal itu di saham awalnya, dan sekarang ada banyak sih yang dikerjain gitu. Nggak cuma saham aja gitu, ada instrumen-instrumen yang lain. Nah, khusus malam hari ini kita akan bahas terkait saham syariah, dan juga kita akan belajar bagaimana uh, analisis untuk teknikal ya, lebih banyak ke teknikalnya sih malam hari ini, karena uh, aku juga paham teman-teman di sini banyak yang suka jual beli jangka pendek atau menengah doang aja gitu kan, nggak yang uh, jangka panjang gitu. Nah, dan juga prinsip tradingku juga ini sangat menguntungkan gitu kan. Jadi ya aku bisa share ke teman-teman semua lah gitu. Oke, aku izin share screen dulu. Hmm. Oke, apakah materinya sudah terlihat, teman-teman? Aman, Mas. Sudah terlihat. Oke, sip. Oke, nah jadi webinar kali ini yang diinisiasi oleh Mas Darkit ini sangat menarik ya. Topiknya yaitu adalah passive income dari saham syariah bagi pegawai kantoran. Jadi ini sangat menarik, apalagi untuk teman-teman yang di sini punya pekerjaan tetap, yang setiap harinya itu mungkin harus ngantor, ataupun punya bisnis yang setiap harinya harus diurusin. Nah, gimana caranya kita biar bisa tetap masuk di saham dan kita bisa dapat profit dari trading saham. Nah, kita langsung aja. Nah, ini aku ada sedikit share aja gitu kan, beberapa hasil trading pribadi aku. Ini di beberapa akun aja, cuma 2 akun aja di MNC dan juga Mirai. Masih ada banyak akun lainnya lagi ya. Dan juga aku saat ini ngelola ini ya, portofolio klien, ngelola dana klien juga, yang mana itu dananya jauh lebih besar daripada ini, tapi tidak bisa aku tampilkan karena memang sudah terikat kontrak untuk tidak menampilkan di publik gitu ya. Nah ini, jadi aku berusaha untuk tiap bulannya itu bisa net profit ya dari teknik yang aku pakai, dan teknik ini akan aku share pada malam hari ini. Jadi nggak banyak sebenarnya teknik yang aku pakai, tapi insya Allah works gitu untuk kita bisa jual beli saham. Oke, nah kita mulai dulu. Yang pertama dari prinsip dasar analisis teknikal. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, ya, harus tahu dulu prinsip dasarnya kenapa analisis teknikal ini bisa berjalan, dan bisa kita bisa melihat pergerakan harga tadi, kenapa ada potensi untuk harga itu naik. Nah, jadi ada 3 prinsip dasarnya. Nah, yang pertama adalah price discounts everything. Jadi analisa teknikal itu udah ngelihat duluan. Nah gitu, price discounts itu artinya dia udah mendiskon semua harga dulu. Nah, jadi dia itu apa ya, dia itu lebih dulu gitu daripada analisis fundamental. Nah, contoh misalkan apa, kayak uh, Adaro kemarin, teman-teman pasti yang udah di saham pasti ngikutin ya. Adaro sebelum dia umumin mau ini kan, apa, PUPS AAD anak usahanya mau spin off, itu harga tuh udah naik duluan, ya kan? Udah volume udah kenceng naik, nggak ada yang tahu, retail nggak ada yang tahu ya. Ini kita bicara retail. Retail itu adalah ya kita investor yang kecil kayak gini yang nggak punya info terkait perusahaan, ataupun info A1 lah gitu istilahnya. Nah, kemudian dari analisis teknikal ya itu bisa dilihat sebenarnya seperti apa pergerakan harganya serta volumenya, dan ketika udah breakout berarti harga bisa lebih naik lagi. Nah itu kan seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah price fluctuates in trends. Jadi harga itu akan bergerak mengikuti tren. Nah trennya apa? Tren pasar sahamnya gitu. Misalkan saat ini tren bursa apa teman-teman? Lagi bearish, ya kan? Bearish banget kan IHSG. Teman-teman susah nggak tradingnya? Susah. Loss nggak portonya? Loss. Wajar nggak? Wajar banget gitu. Jadi ya kalau emang lagi bearish ya harga pasti turun gitu. Kalau lagi bearish apa, harga naik ya itu berarti kan memang memang ini aja apa, sebagian kecil gitu, ya kan. Nah
Jadi kita memang harus melihat bahwa ketika pergerakan pasar itu memang trennya lagi turun, ya harga saham itu turun, itu wajar gitu. Nah, kalau pergerakan pasarnya naik, nanti ya juga harga sahamnya juga kebanyakan juga akan naik juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah history repeat itself. Nah, ini yang menjadi poin kuncinya. Jadi menurut analisa teknikal, pola pergerakan harga di masa lalu itu akan berulang lagi di masa yang akan datang. Nah, makanya pola ini bisa dianalisis dan juga bisa dijadikan patokan untuk kita trade di saham. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari pola-polanya seperti apa. Apa yang dimaksud dengan pola itu akan berulang dan akan jadi potensial untuk menaikkan harga gitu. Oke, nah ini ya poinnya 3 ini yang teman-teman harus pahami. Nah, jadi berdasarkan prinsip ini, maka trading itu dianggap tidak gambling. Trading itu dianggap bukan judi gitu. Nah, tapi karena kita udah ini ya tadi ya, kita udah belajar analisis, nah itu kan jadinya ya kita udah tidak melihat harga itu random aja gitu, tapi ada fluctuates in trends, ada history repeat itself, dan juga price discount ya. Nah, next. Kemudian metode analisis teknikalnya kita nanti bisa lihat chartnya itu apa aja dan juga trennya. Nah, kita pengenalan dulu chart-chartnya ya. Nah, ini mungkin pemula banget tapi ya nggak apa-apa. Mungkin di sini teman-teman boleh dong share di kolom chat. Aku mau lihat dari 55 member ini siapa aja yang udah mulai trading di saham dan siapa yang belum. Boleh ditulisin aja sudah atau belum gitu. Aku mau lihat persentasenya seberapa besar gitu. Nah, sambil aku lanjut jelasin ya. Silakan teman-teman tulis di chat. Jadi yang pertama line chart. Line chart ini yang paling sederhana karena bentuknya garis. Garis ini adalah harga, pergerakan harga, closing harga yang dihubungkan gitu. Titik-titik penutupan harga yang dihubungkan menjadi garis. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah bar chart. Nah, bar chart ini lawas banget ya gitu kan. Ini sebenarnya hampir mirip sama candlestick yang sekarang. Nah, cuman ini memang bodinya itu cuma garis, terus ada titik penutupan, titik pembukaan gitu. Nah, terus nanti ada warnanya, hijau atau merah. Nah yang satunya lagi nggak ada. Nah, hapus berarti, sorry teman-teman. Jadi satu lagi adalah candlestick. Nah, candlestick itu kayak gini ya. Jadi dia lebih ada bodinya, ya kan? Kemudian ada shadow-nya gini. Nah, dia penutupan dan pembukaannya jadi di sini nih. Nah, gini ya. Kemudian warnanya biasanya kalau naik itu hijau, kalau turun itu merah gitu kan. Atau ada orang yang pakai putih gitu, merah sama putih. Nah, itu macam-macam. Nah, oke. Hapus dulu. Oke. Nah, ini siapa yang udah jawab? Sudah. Udah banyak nih yang udah udah banyak banget nih dari teman-teman. Oke. Nah, mungkin kita akan langsung aja ya. Jadi, nah ini salah nih. Ini slide-nya harusnya slide ini ya. Candlestick. Tapi jadi bar chart. Ya. Jadi channel. Gak apa-apa. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke intinya. Inti materi. Yang pertama, di materi pertama adalah kita belajar support and resistance. Jadi kemarin request dari Mas Darkit ya, ada beberapa materi yang kita bahas malam hari ini. Nah, dari materi itu aku sesuaiin sama style tradingku. Jadi apa yang aku share ini adalah yang aku lakukan gitu. Jadi ya mungkin teman-teman mendengar yang berbeda di luar sana, ya nggak apa-apa. Semua orang punya style trade-nya masing-masing. Tapi yang aku share ya yang aku lakukan, dan teman-teman tadi udah lihat di awal hasilnya yang mana setiap bulan bisa konsisten profit gitu. Oke. Nah, jadi kita belajar dulu yang pertama support resistance. Ini adalah hal dasar, hal teknikal dasar, tapi ini sangat works gitu. Bahkan aku trading saat ini nilai transaksinya itu udah nyentuh di 500-an juta ya. Nah, dari itu di 500-an juta itu pakai support resistance gitu, yang paling banyak gitu. Nah, jadi memang support resistance ini memang works di duit berapapun gitu. Maksudnya kayak dengan duit kecil, dengan modal kecil ataupun dengan modal yang besar. Nah, terus kita coba
breakdown satu-satu. Jadi kita lihat support dulu. Nah, support itu adalah titik-titik terbawah yang mana harga itu sering menyentuh area tersebut berkali-kali, tapi dia tertahan gitu, ya, tertahan dan dia tidak turun. Nah, ini yang dinamakan support. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini gambaran secara mudahnya, biar teman-teman kebayang gitu. Nanti kita akan langsung ini praktek pakai trading view, oke? Kita akan praktek langsung pakai chart harga saham gitu. Jadi kita malam hari ini lebih banyak praktek-praktek aja. Tools yang akan dipakai malam ini ada trading view sama stock bid ya. Ini teman-teman bisa disiapin trading view ataupun stock bid. Nah, ini adalah support. Ya, lagi tadi kita lihat titik-titik terbawahnya yang sering di situ, tapi dia tidak turun. Nah, di support ini adalah area beli gitu. Ini adalah area beli yang mana teman-teman bisa pasang posisi beli di sini di area-area support ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan harga akan rebound. Harga akan rebound, kemudian targetnya ada di resistance. Nah, resistance itu kebalikannya. Jadi ketika harga naik, dia akan menyentuh titik-titik yang mana kenaikannya ini terbatas gitu. Jadi kayak ibaratnya ini atapnya lah gitu. Ini lantai, ini atapnya. Nah, di atap ini itu harga akan reject biasanya. Reject itu artinya dia ketika naik terus dia turun lagi gitu ya. Nah, misalnya ini naik turun, naik turun. Nah, ini namanya resistance. Nah, ketika resistance ini ditembus, ya ini namanya breakout. Nah, jadi kalau yang bilang breakout atau BO gitu, nah itu artinya dia menembus resistance-nya ya, menembus resistance. Nah, misalkan ini digambarkan di sini dia menembus resistance. Nah, kemudian ketika dia menembus resistance, maka resistance sebelumnya tadi ini itu akan menjadi support gitu. Nah, namanya RBS. Nah, RBS itu adalah resistance become support gitu. Jadi resisten yang menjadi support. Karena harga itu udah bergerak di atas gitu, di atas resistensinya. Nah, udah bergerak jadinya kalau kita cari area supportnya lagi itu di mana? Ya di sini. Nah, makanya dia jadi support. Nah, ketika misalnya dia udah naik, oke, kita mau antri aja di supportnya. Supportnya bukan lagi yang ini, tapi udah yang ini. Contoh kita antri di sini misal, antri buy. Nah, harga target harga ke resistance selanjutnya. Nah, seperti itu. Dan itu berulang seperti tangga aja gitu teman-teman, kayak gini. Nah, kayak gini kan. Ini resisten jadi support, resisten jadi support, resisten jadi support kayak gitu. Nah, ini akan berulang terus dan ini memang works ya. Tadi yang kita bilang di awal, story repeat itself. Nah, biasanya di support itu memang harga terjadi rebound gitu kan. Peluangnya ada dua sebenarnya, bisa dia rebound naik atau dia makin turun. Nah, makanya ketika di support itu adalah titik di mana risiko itu kecil gitu. Misalkan teman-teman beli di support. Nah, kan kemungkinannya cuma dua, naik atau turun. Kalau dia turun, berarti dia akan ke support paling support bawahnya lagi kan. Nah, makanya kita harus SL di sini. Harus stop loss. Gitu. Nah, stop loss-nya kan cuma berapa persen kan? Cuma kecil kan. Katakanlah 4 sampai 5% gitu. Nah, tapi peluang naiknya dia bisa tinggi. Gitu. Makanya buy di support itu lebih aman gitu. Daripada teman-teman ketika buy di resistance. Buy di resistance risikonya ya dia bisa reject, tapi ininya bisa naik. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang akan nge-break out resistance ini. Biasanya di resistance banyak trader yang jual, ya kan? Karena ya udah beli dari bawah, ngapain gitu kan? Udah beli dari bawah sampai resistance ya udah sell aja gitu. Semakin banyak yang sell ya harga akan turun. Nah, seperti itu ya logika berpikirnya dari support dan resistance. Jadi teman-teman ketika analisis teknikal itu harus punya logika berpikirnya gitu. Jadi nggak cuman support naik rebound. Nah, tapi kenapa gitu? Why gitu kan? Terus resisten jual gitu. Kenapa gitu? Dan nanti ada pola-pola lainnya juga. Oke. Kita akan coba langsung praktek di trading view. Teman-teman bisa siapkan juga trading view masing-masing. Bentar ya. Saya buka dulu trading view-nya. Nah, itu aku udah aku share juga teman-teman di chat link website trading view. Bentar ya, ini agak lemot sinyalnya.
Bentar ya teman-teman. Jadi kita pakai stock bid dulu deh. Ini kelihatan nggak stock bidnya teman-teman? Aman, Mas. Kelihatan. Oke, siap. Nah, kalau di stock bid, teman-teman tinggal cari aja sahamnya. Contoh kita coba pakai BTPS ya. BTPS, terus diklik aja di chart ini. Nah, dia nanti akan langsung ngedirect ke trading view gitu. Trading view yang di embed di stock bid ya. Jadi di trading view juga. Tapi stock bid ini beli lisensi kan. Beli lisensi untuk dapetin chart stock bidnya di aplikasi ataupun website mereka. Gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja. Kalau mau trading view langsung ya di websitenya. Kalau mau di stock bid juga bisa. Oke, kita coba lihat di BTPS gitu. Tadi kayaknya ada yang nanya BTPS ya di awal tadi. Nah, ya kan? Nah, coba nanti kita sambil kita lihat. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk ke time frame daily dulu aja biar gampang. Nah, ini daily. Karena tadi udah banyak yang terjun di market, jadi kayaknya aku nggak usah jelasin terlalu awal banget gitu lah terkait chart. Intinya kan ini adalah namanya candlestick. Ya, nanti bisa baca di modul Sinvest juga udah lengkap banget kan. Nah, ini adalah candlestick. Nah, kalau hijau berarti harga closing itu lebih tinggi dari harga opening. Harga penutupan itu lebih tinggi dari harga pembukaan. Pembukaannya di sini, penutupannya di sini. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau merah berarti dia harga itu di hari itu turun karena kan daily time frame-nya. Dalam satu hari. Maka aku agak batuk ya. Dia agak sakit. Nah, di sini openingnya di sini, terus closingnya di sini, makanya dia merah. Nah, gampangnya gitu ya. Terus shadow ini apa? Shadow ini berarti ya harga sempat nyentuh ke sini tadi gitu. Karena ini shadow ini sampai sini ya, 1430 gitu. Berarti harga sempat naik ke sini, tapi closingnya agak turun di sini, 1410. Nah, itu namanya shadow. Udah, gampang ya. Kayak gitu. Oke, terus nah begitu pun dengan time frame lainnya ya. Bisa kita pakai 1 jam. Bisa. Nah, berarti satu candle ini menunjukkan 1 jam. 1 jam gitu. Nah, yang biasa umum dipakai atau lagi untuk swing. Nah, kalau aku tipenya swing trader ya. Jadi aku biasa pakai 4 jam atau daily aja. Gitu, time frame-nya. Oke, kita balik lagi ke support and resistance. Kita coba lihat di BTPS. Oke, mungkin di sini kali. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Agak ke belakang aja deh. Nah, ini nih. Ini kan kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh nah, ini adalah support. Oke, ini area support ya. Area support. Kenapa? Karena ini harga kan turun nih sampai sini. Terus dia rebound. Dia rebound ya. Dia rebound. Setelah harga turun ke sini, terus dia rebound. Nah, terus naik. Nah, kemudian dia turun lagi. Kenapa? Karena di sini ada support sebelumnya. Support ini jadi resistance-mu. Gitu. Nah, tadi kan kayak gitu ya. Konsepnya adalah kayak tangga gitu. Nah, ini kan dia support. Kejebol ke bawah kan. Nah, kalau kejebol ke bawah, in the future, dia akan jadi resistance gitu. Nah, ini kan support. Naik, turun ke sini, tapi dia nggak bertahan. Akhirnya jebol ke bawah. Makin turun sampai sini. Nah, ketika naik, pasti akan tes dulu. Tes ke sini dulu. Gitu. Ini dinamakan tadi kebalikannya. Nah, ini namanya adalah support become resistant gitu. Oke. Nah, panjangin aja gini. Nanti akan kelihatan polanya. Oke. Nah, terus dia naik, terus dia reject. Ya kan? Dia nggak berhasil breakout, dia reject, turunnya kemana? Pasti ke support dulu. Ini. Dan bener nih, dia ke support, terus ditahan. Bertahan kan? Keesokan harinya dia rebound. Naik tinggi. Terus targetnya kemana? Ke resistance lagi. Ke sini, ya kan? Nah, kalau teman-teman bisa ngebaca support dan resistance, gampang banget gitu. Ya udah, kalau misalkan posisi ini lagi turun, tungguin aja sampai ke support ini, tungguin gitu. Serok di sini gitu, di 1000 berapa nih? 1010 sampai 1040 lah, nah, areanya buat buy, gitu kan? Nah, area di sini, area buy. Ketika udah confirm ya, tapi confirmnya itu apa? Nah, kayak gini. Confirmnya itu candle hijau. Ada candle hijau yang bagus lah. Kalau nggak
ini namanya engulfing, dia penuh ya, bodinya penuh menutup candle merah sebelumnya, atau ini candle hammer, atau ini apa ya namanya, kayak hammer gitu tapi satunya ya. Nah itu lupa aku namanya. Nah pokoknya yang kayak gini, ini itu biasanya candle-candle ini, candle-candle rejection gitu, candle-candle rejection. Begitupun yang merah, coba teman-teman lihat di sini nih, hijau terus merah kayak gini kan. Nah tuh. Terus dia turun gitu. Nah ini kayak kebalikannya aja, ini merah terus ada candle merah gede, dia makin turun pasti. Ini hijau terus ada candle hijau gede lagi. Nah ini adalah candle-candle yang powerful sih menurutku. Ini buat apa namanya, reversal gitu, reversal harga. Nah, pembalikan gitu, dari turun jadi naik atau dari naik jadi turun. Nah teman-teman perhatiin aja ini candle ini, kalau ada candle ini di support ya teman-teman bisa potensi untuk buy. Nah terus nah tadi support ya contoh. Nah contoh kita open buy gitu di situ, terus nah udah hijau open buy. Nah close-nya di sini aja, SL-nya di bawah ini, di bawah support paling bawah ini, titik paling bawah ini gitu. Ambillah 3, 4, 5% gitu, katakanlah 4% gitu ya, bawah sini. Nah TP-nya bisa ke sini dulu, terdekat di sini 7%, jauhnya ya sampai ke resistance lagi. Nah kayak gini plan-nya teman-teman ya. Jadi buy di sini, SL-nya di bawah sini, TP-nya di resistance kayak gitu. Nah itu penggunaan support ya untuk kita open posisi trade. Oke, nah support udah paham ya, kayak gitu tadi konsepnya. Kemudian resistance kebalikannya aja. Jadi ketika tadi udah nyampe di atas ini, saat tadi kita buy di sini, SL di sini, TP-nya di sini, udah. Nah, udah habis itu ya udah TP aja gitu. Jadi dia akan turun ya kan. Nah, ini kalau dia rejection gitu, candle merah rejection, hammernya di bawah. Nah, itu rejection banget. Nah, kalau yang breakout gimana gitu kan, resistennya yang dia mampu breakout makin naik gimana gitu. Nah contoh ada di sini. Nah katakanlah ini breakout ya. Nah, dia breakout terus pasang SL di sini misal, biasanya breakout gini tuh dia retest dulu sih memang, jadi kayak agak turun. Biasanya aku ambil di sininya nih, nah, agak ke bawah sini, kayak di setengahnya candle hijau yang gede ini. Nah misalnya kita mau buy, nah mungkin baru kena di hari kedua setelahnya di 21 Agustus. Nah itu terus pasang SL-nya ya di bawahnya candle ini kali. Nah di sini ya udah, terus ini biasanya 1:1 sih kalau aku nggak panjang-panjang itu. Nah itu ini namanya buy after breakout ya. Nah jadi ketika dia udah confirm breakout kita baru buy. Nah kalau ini buy on support atau buy on weakness, biasanya orang-orang namanya BOW kan, buy on weakness gitu, di bawah gini. Nah ini buy on breakout, BOB. Nah kalau yang ini jual di resisten ini namanya SOS, sell on strength. Nah ini aku tulisin dah, nanti biar nggak teman-teman SOS, sell on strength. Terus di bawah ini buy on weakness. Di sini BOB, buy on breakout. Nah ini ya, jadi strategi-strateginya biasanya yang aku pakai ya 3 inilah strateginya. BOW, sell on strength, kalau udah punya harga bawah, sell on strength atau di resistance, atau kalau dia tembus resistance kita beli, namanya buy on breakout. Oke. Nah itu ya, jadi penerapan dari support and resistance gitu. Nah terus kenapa kita wajib pasang SL ketika dia jebol support? Nah kayak gini ininya apa, studi kasusnya gitu atau risikonya. Nah ini kan jelas-jelas ya support ya di sini. Nah ini misalnya kita tutup nih, nah ini kalau di trading view itu bisa ditutup sebenarnya, tapi trading view-nya lemot banget nih dari tadi. Kenapa ya? Teman-teman lemot juga nggak trading view-nya? Terus sinyalku aja. Nah ini bisa sih harusnya. Nah trading view ini lebih seru sih.
Oke, bentar ya guys, kita cek dulu. Oke, ini ada ya, udah kelihatan ya teman-teman ya tradingnya. Nah, ada yang beda nggak? Nah, mungkin bingung ya, ini kok warna jadi putih sama hijau gitu. Nah, sebenarnya kalau aku lebih suka pakai putih sama hijau sih. Jadi merah aku ganti putih gitu, biar nggak sakit mata aja gitu. Kalau orang biasanya kan sakit mata ya. Nah, jadi merah itu adalah putih kalau di sini ya. Jadi turun, putih itu turun. Kalau hijau naik, hijaunya masih sama ya hijau juga. Oke, kita coba. Nah, ini deh kalau di trading view yang premium, ini kan aku premium ya. Nah, premium atau berlangganan itu kita bisa dapat fitur namanya reply. Nah, reply ini bermanfaat nih buat nih kita buat backtest. Nah, misalkan kita mencoba ada di tanggal sebelum hari ini. Kita misalkan di tanggal nih 14 Oktober 2024 ya. Kita di saham BTPS. Nah, kita kan analisis. Wah, oke, ada support nih di sini. Gitu kan misalkan. Sorry salah. Benar. Ini apa ya? Oh, ini. Salah. Nah, kita pakai tools ini, rectangle. Nah, sekarang kita mau buy di support paling bawah ini ya. Kan kita kayak mau antri di harga bawah. Contoh kita mau buy di 1030 gitu. Nah kita di sini bisa di play nih. Nah, misalkan kayak gini. Nah, harganya bisa gerak ya. Oh, nih, misalkan kayak gini kan. Wah, ini kelihatan dia rebound di support. Nah, kita pasang buy di sini. Ini kan ada candle hijau juga ya. Nah, candle hijau tapi kecil gitu. Cuman ya, ini bisa aja gitu dipakai untuk buy on support gitu kan, buy on weakness. Buy di sini, SL di sini misal, katakanlah. Nah, di sini. Cuma ada. Oke, nah, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini toolsnya pakai ini ya. Nih namanya projection, pakai long position. Nah, ini namanya plan trading. Nah, jadi misalkan kayak gini kita. Nah, kalau di bawah 1000, ini harus kita sell, harus cut loss, karena dia potensi untuk lanjut turun lagi. Gitu. Jadi dia ada dua potensi, antara dia naik atau turun. Karena kita buy on weakness. Kita coba gerakin. Kita nggak tahu ya ini kedepannya bakal gimana. Nah, jual kan, jual bawah SL berarti. Ya udah SL ya udah jual. Kalau nggak jual, nanti lossnya makin gede. Nih, sampai 12%. Ini kayaknya masih lanjut. Nah ya kan, masih lanjut turun nih, sampai bawah sini. Nah gitu, tuh masih turun lagi. Nah makanya kita harus batasin. Ketika dia udah jebol support, pasti dia ke support paling bawahnya lagi. Kita lihat ke belakang. Ada support nggak di area ini? Oh, nggak ada ya. Ya, ini BTPS IPO. Berarti dia di bawah harga IPO ya. Nah, udah kayak gitu. Setelah dia nanya BTPS, oke kita lihat gimana ke depannya. Nah, jadi BTPS sih kuat ya kemarin ininya, reboundnya gitu. Nih, candlenya juga strong gitu kan. Kemudian RSI-nya juga udah naik. Volumenya gimana? Coba kita lihat dulu. Volumenya masih kecil sih ternyata. Ini kecil banget ya. Minimal ya seginilah gedenya gitu. Cuman ya ini pasti ada retest dulu lah gitu. Kayak agak turun dulu nanti. Baru kalau dia bisa lanjut naik. Kalau kita lihat ada bullish divergence ternyata. Nah nanti kan kita pelajari juga. Tapi udah sampai targetnya nih. Nah mungkin akan turun dulu baru dia bisa lanjut naik lagi ya buat BTPS ke depan. Oke. Itu tadi support and resistance teman-teman. Pembahasan pertama udah jelas terkait materinya dan juga tadi study case-nya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Yang kayak satu dua pertanyaan terkait support resistance dulu. Kalau udah aman, kita lanjut ke selanjutnya. Silakan teman-teman.
Oke, ini aku jawab yang sesuai dulu dengan apa namanya topiknya gitu. Karena ini banyak banget. Sudah kayak, nah ini dulu ya. Eh, nah ini tadi adanya TF 3 menit, TF 3 menit. Buset, kalau saya nggak pernah pakai 3 menit ya di saham. Saya nggak pernah pakai 3 menit. Nih, ini 3 menit kayak gini. Kayak gini teman-teman, 3 menit. Berarti ini satu candle ini 3 menit. Nah itu saya nggak pernah pakai. Karena 3 menit biasanya kan buat yang fast trader ya. Saya trader cepat gitu atau scalper. Ya, kalau saya swing. Jadi lebih banyak pakai 4 jam dan daily gitu. Ya sama aja. Sebenarnya penerapannya sama. Mau kita coba? Boleh. Nah, coba 3 menit. Buset, kecil banget ya. Oke. Contohnya ada nggak nih support gitu? Nah ada kan, sama aja ini. Nih, ini kan support di sini ya. Nah, ya udah misalkan buy di sini nih. Nanti sell aja di sini, di resistance ini. Kan kelihatan ya, tetap sama aja kok. Nih, tetap kelihatan. Di resistannya di sini. Ya kan, dia reject dulu, turun, naik. Terus nih, kan buy on breakout, dia makin naik. Sell di sini, di resistance selanjutnya. Nah, kayak gini sama aja nggak? Ya kan, naik, turun, support, naik, turun, coba support ke support bawahnya lagi, naik lagi ke resistance, reject, breakout. Sama ya. Jadi kayak gitu. Sama aja, tinggal disesuaikan aja sama time frame yang teman-teman pakai. Oke, lanjut. Bisa langsung balik selesai. Mungkin nanti sambil ada sesi tanya jawab ya di akhir. Oke. Lihat asing akun juga nggak ya? Iya. Kalau saya biasanya juga pakai lihat foreign accumulation atau foreign buy. Bisa teman-teman lihat di Stockbit juga. Ini ada indikatornya. Masukin indikatornya yang foreign. Nah, ini kenapa gini? Oh iya. Ada nggak foreign? Nggak ada sih. Nah. Ini accumulation. Atau pakai Stockbit. Oh iya, pakai Stockbit aja teman-teman. Kalau mau lihat foreign di technical. Nah ini, net foreign buy atau sell. Nah nanti kelihatan kayak gini. Kalau merah, artinya net sell. Ya, foreignnya sell. Kalau hijau, foreignnya buy. Nih, ini di BTPS 2 hari terakhir net buy ya. Nih, itu yang hijau. Makanya hari ini naik juga kan, foreign buy. Contoh apa lagi? Breeze juga beberapa hari terakhir net buy foreignnya. Terus setelah itu ada net sell kecil, tapi kecil doang sih. Yang mungkin ini masih bisa naik. Nih, aku lagi ada posisi di Breeze ya. Ada di 2861 kemarin average-nya. Target ke sini. Oke. Nah, lanjut dulu. Ada lagi nggak nih? Nah, ada yang nanya cara tahu sinyal buy. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Karena kan masih banyak kan ini yang mau kita bahas. Gimana? Nah, ini ada 2 pertanyaan dulu aja deh. Bagaimana cara kita tahu kalau itu support kuat? Terus sama itu kan kalau dipantau. Gimana caranya kita otomatis jual beli kalau kita kerja? Siapa nih? Nah, oke. Aku jawab ya. Jadi teman-teman, sebenarnya support dan resisten ini malah lebih gampang ketika ditinggal aja, gitu. Jadi bisa ditinggal. Karena ya udah, tinggal kita antri di support, nanti ketika di resisten kita jual. Katakanlah ini ya, Breeze gitu. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus kita misalkan antrinya di sini karena ini tahu ini support. Nah, terus ya udah antri aja di sini. Misalkan beli di 2160 gitu. Nah, caranya gimana? Di aplikasi trade, teman-teman, pasti ada auto order. Begitupun di Stockbit juga ada auto order. Nah, teman-teman silakan pakai fitur auto order itu untuk buy di harga yang teman-teman mau. Gitu. Misalkan ini langsung kebuka nggak ya?
Nah, enggak. Gini, order ya. Eh, nah, kayak gini ya kalau di Stockbit. Nah, terus ini kita lihat, misal Breeze. Oh, sorry, ini adalah order yang kita lakukan deh. Bisa di sini di buy Breeze. Nah, nih ada auto buy kan, atau auto order, atau order ini apa namanya, auto gitu-gitu. Nah, itu macam-macam namanya, tapi pasti ada yang mana ini membantu untuk kita order sesuai harga yang kita mau. Nah, contoh, katakanlah aku mau order Breeze di 2.900. Nah, aku nggak tahu kan dia bakal kasih 2.900 kapan, tapi ya udah aku mau order di situ karena misalkan di situ ada support. Nah, beli misalkan berapa nih, berapa duit, nah misalkan katakanlah 5 juta gitu, 17 lot. Nah, trigger price ini adalah ketika harganya nyentuh ketika harganya nyentuh berapa, order ini akan diantrikan oleh Stockbit gitu. Nah, makanya ini harus diisi. Contoh, ketika harga nyentuh di bawah 29 per puluh gitu. Nah, ketika harga di sini di bawah 29.10, aku mau orderku pembelian ini diantrikan. Ya udah, tinggal di place order. Ini expiry-nya jangan lupa diganti. Good till cancel. Berarti order ini akan terus terpasang seperti ini sampai kita cancel gitu. Nah, jadi ya dia akan terus kepasang ordernya, order by Breeze kita, sampai kita cancel atau sampai harganya kena. Kalau udah kena, misalkan Breeze turun sampai 29.10, di bawah 29.10 dia langsung antriin order kita ke market, terus kena misalkan, ya udah masuk ke portal kita sahamnya. Nah, itu namanya auto order ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur auto order di sekuritas teman-teman. Nah, kalau ini aku contohkan pakai Stockbit. Nah, teman-teman yang belum punya sekuritas bisa daftar Stockbit karena Stockbit ini mudah dan juga fiturnya juga udah lengkap ya. Untuk auto order juga udah ada. Oke. Next, tadi satu lagi yang support kuat. Sisanya nanti di akhir ya, karena banyak banget ini ya. Oke. Nah, support kuat itu adalah area support yang mana harga itu sering banget ke situ, sering banget. Jadi bisa dihitung gitu. Dia banyak gitu ininya disentuhnya. Nah, itu dia menandakan bahwa itu adalah support kuat gitu. Jadi ibaratnya titik yang sering banget disentuh dan dia rebound di situ. Nah, entah katakanlah ini ada seperti sini berapa kali? Ini ya, 1. Ini kita hitung 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia 6 kali kan disentuhnya. Terus dia ini enggak termasuk, berarti 5. Karena dia kan jebol kan ke bawah. Jadi sering disentuh tapi dia nggak jebol ke bawah. Nah, itu bisa dihitung. Kalau lebih dari 5, 4 lah, lebih dari 4 itu udah jadi support kuat sih menurutku. Gitu. Bagi-bagi buka sudah klik sell, apakah pasang stop loss? Ya, ini nanti guys. Ini udah support. Nah, ini udah dijawab ya tadi ya. Bisa dipesan terlebih dulu nggak di titik support? Misal udah sampai, iya tadi ya, pakai auto buy di titik support. Oke. Nanti kita jawab lagi ya guys yang belum terjawab. Kita lanjut tuh. Biar waktunya cukup. Ini udah balik ke materi kan ya teman-teman? Nah, tadi ada yang nanya channel support. Nah, kayak gini. Jadi support itu nggak cuman yang datar tadi ya, yang ini nggak cuman yang kayak datar, tapi juga bisa kayak gini, channeling bentuknya. Channeling itu artinya kayak ininya apa ya, kayak ketarik garis gitu, tren gitu, tarik garis trennya. Nah, titik-titik yang sering disentuh di bawah ini namanya support channel gitu. Nah, sama kan? Sama nggak? Sama. Konsepnya adalah ini tarik dulu trennya. Nah, berarti ketika dia harga itu nyentuh ke sini berkali-kali, nah itu berarti dia menandakan bahwa dia support kuat.
Nah, berarti ketika harga untuk ini, ya kita buy aja. Karena ada potensi untuk naik. Coba langsung praktek ke Stockbit. Mana nih ya? Yang dia uptrend gitu. Ini bisa nggak nih uptrendnya? Ya, dikit lah. Oke, bisa dikit. Coba kita coba gak tarik trend. Nah, ini pakai menu yang trend lines. Tarik titik-titik terendah. Nah, ini hubungkan titik-titik terendah ini. Nah, kayak gini jadinya ya. Ini supportnya kayak gini, support channelnya. Jadi kalau ke sini dia mantul, terus naik, dia mantul. Nah, kalau kayak gini berarti dia jebol gitu. Misalkan teman-teman mau buy di sini gitu kan, karena ini supportnya, support channelnya. Ya udah, SL-nya taruh aja di sini, 4% gitu. Ya, TP-nya di sini, di sini misalkan. TP sini, nih, ya kan? Di sini TP 5% kena. Di situ dia turun. Ini ya. Nah, ini. Nah, itu cara memanfaatkan channel trend. Nanti bisa dicoba juga teman-teman di saham-saham yang lainnya. Gitu. Next kita lihat. Nah, yang kedua adalah pattern trading yang menguntungkan. Nah, ini pattern-pattern yang secara win rate itu bagus, dan juga aku juga menerapkannya dalam trading pribadiku gitu. Yang pertama ada head and shoulders. Ini sebenarnya pembalikan sih. Kalau mau yang ini untuk di saham berarti kita harus cari yang dia naik ya. Nah gini. Nah ini untuk, karena kita di saham itu hanya profit ketika harga naik. Oke. Nah, kalau di saham kita hanya profit kalau harga naik. Beda dengan di futures. Mungkin di sini teman-teman ada yang trade di futures juga. Nah, kalau di futures harga turun pun kita bisa profit gitu. Tapi kita bicaranya kan di saham. Nah, kita cari pattern-pattern yang mana dia membalik gitu, membalikkan arah dari dia turun, kemudian dia bisa naik. Oke, yang pertama adalah double bottom. Nah, kita langsung praktek. Jadi di sini enak sih. Nah, kita coba. Apa lagi ya? Apa lagi yang syariah? Kita lihat dulu. Bird mungkin ya. Bird. Nah, teman-teman kalau mau lihat yang syariah, gampang. Nih, biasanya ada kodenya gitu. Jadi kalau di Stockbit kayak gini ya tulisannya syariah. Itu kalau di Growin ID atau punyanya Mandiri Sekuritas itu S gitu logonya dan lain sebagainya. Jadi kita coba Bird gitu. Biar variatif sahamnya. Bird TBK. Kita coba lihat double bottom. Nah, double bottom ini secara win rate-nya juga bagus ya. Jadi ketika ada double bottom bisa kita pertimbangkan untuk buy gitu. Contoh double bottom adalah seperti ini. Ke depan. Ini double bottom. Nah. Nah, double bottom itu adalah setelah harga turun ya. Misalnya setelah harga turun, kemudian dia naik, terus dia turun lagi di titik, dan dia berhenti di titik yang sama. Artinya ada dua lembah gitu. Ini namanya lembah, ini namanya bukit ya. Nah, kita namain gitu biar gampang. Nah, ini ada dua titik yang sama. Nah, sama posisinya. Nah, ini kita namakan double bottom gitu. Nah, double bottom itu punya potensi untuk berbalik dari penurunan menjadi kenaikan, atau biasa kita sebut reversal pattern. Nah, reversal itu kan
membalikan kan. Jadi habis dia turun terus dia naik. Nah kayak gini lah gampangnya. Dia turun, naik, lanjut naik, gitu. Nah ini ada double bottom ya. Nah ini kelihatan ya di Bluebird ada double bottom juga. Dia turun, terus naik, turun lagi di titik yang sama, terus dia naik. Nah biasanya yang aman adalah kita buy ketika dia breakout neckline-nya. Yang dinamakan neckline adalah ini nih, resistance di tengah ini yang dia sentuh, ini namanya neckline. Nah ini ya, ini namanya neckline. Kalau dia breakout ini kita baru buy. Nah itu yang titik buy yang aman, artinya udah confirm gitu. Nah kita coba tunggu dulu ini sampai dia ini ya tembus neckline-nya, terus kita buy gitu di Bluebird. Nah white, kita coba gambar dulu. Di sini juga ada teman-teman untuk gambar patternnya double bottom. Mana ya? Gak lupa. Ada nggak sih? Ya biasanya aku pakai ini sih, arc gitu. Ini. Terus ini bisa di duplicate. Ya, tadi clone. Nah, gini lah intinya ya. Ketika dia tembus neckline-nya kita buy. Kita coba jalankan dulu pelan-pelan. Oh, oke. Nah, nah ini dia tembus ya. Nah ini sebenarnya dia malah bentuknya triple bottom sih. Sebenarnya triple bottom juga sama, penerapannya sama ya. Nah triple bottom itu kayak double bottom juga, tapi dia 3 gini. Dia naik terus dia turun lagi, baru dia breakout. Nah kayak gini triple bottom. Jadi double bottom dan triple bottom itu sama, reversal pattern juga. Nah kita open buy karena di sini open buy ketika dia breakout. SL-nya jauh sih di sini ya. TP-nya bisa taruh di 1:1. Ya 1:1. 8%. Saya coba gerak. Aku juga nggak tahu ini SL. Oh langsung TP. Ini langsung TP ya. Nih langsung kena. Hari berikutnya setelah kita buy di sini. Nah itu tadi triple bottom. Kita coba cari lagi satu lagi untuk biar lebih kelihatan. Memang carinya susah. Minusnya adalah carinya susah. Double bottom, triple bottom gitu carinya susah. Nggak selalu ada gitu. Jadi ya memang harus digabungkan. Nanti ada beberapa pattern kan, bisa digabungin gitu teman-teman. Duh, nggak ada lagi nih kayaknya. Bentar, kita coba lihat di PTB. Teman-teman boleh juga loh sambil buka chartnya juga, sambil coret-coret juga gitu kan. Kita sambil trade ambil belajar trade bareng. Sebenarnya yang sempurna itu nggak ada ya teman-teman. Pasti dia nggak sempurna gitu. Double bottomnya itu nggak sempurna gitu. Kayak nggak pasti titiknya itu tepat gitu. Tapi bisa kita kategorikan gitu. Nah, contoh ini memang agak nggak kelihatan. Cuman ini double bottom. Coba kita coba itu. Sini. Nah, ini kan double bottom ya. Turun, naik, turun. Nih, titiknya agak nggak sama kan. Nah, tapi kan ini hampir ini juga. Nah, hampir turunnya hampir sama. Nah, kayak gini lah intinya, itu seperti ini intinya ya. Jadi nggak harus yang sama persis. Nah, terus kita coba jalan, dia breakout nggak? Nah, ini breakout. Oke, kita coba open buy di sini. Turun dikit, antri dikit, coba di bawah sini dapat nggak? Pasang 5%. Nah, dapat ya. Ini dapat running SL sih. Aduh, tipis banget lagi. Nih, udah kena S. Sebenarnya ini ya tipis banget sih. Kalau nggak turun dikit SL-nya nggak kena, dan TP sih harusnya. Nah, kayak gini. Ya, tapi kalau SL ya nggak apa-apa, SL aja. Nah, kayak gitu ya penerapannya, teman-teman. Nah, nanti bisa coba cari lagi. Kita lanjut dulu ke pattern selanjutnya. Oke, selanjutnya ada, tadi udah ada double bottom, triple bottom. Ini apa? Oh, ini yang symmetrical triangle. Oke. Nah,
Ini mungkin tambahin satu lagi ya, aku tambahin satu lagi yang nggak ada di sini. Namanya inverted head and shoulders. Kalau di sini kan ini adanya head and shoulders. Nah, ini sebenarnya, nah, head and shoulders ya, head, shoulders, shoulders. Jadi itu gerakannya adalah seperti ini. Naik, turun, naik, lebih tinggi, turun, naik dengan posisi tingginya yang sama. Jadi kayak kepala, bahu-bahu gitu, head and shoulders. Nah, ini dia maka akan turun, kebalikannya. Setelah naik, dia turun. Nah, kita cari kebalikannya, inverse atau inverted. Inverse kan artinya kebalikannya kan. Nah, kita cari kebalikannya. Kita cari yang inverted head and shoulders gitu. Nah, ada nggak? Kita coba cari. Nah, ini ada. Oke. Ini juga works banget. Cuman memang carinya susah. Nggak sering muncul gitu. Tapi ketika muncul itu works gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Kan kebalikannya kan. Nah, jadi nih, harga kan turun. Nah, agak naik, terus turun lebih dalam, terus naik, turun. Kayak gini. Ini shoulders, head, shoulders. Ini inverted. Kan kebalikannya kan. Tadi kan gini. Nah, ini kebalikannya. Nah, makanya ini naik. Gitu. Nah, itu patternnya. Nah, kita coba ya open buy di sini. Gitu. Bentar. Ya, coba open buy di sini. Kalau breakout sama. Ini juga kita harus nunggu sampai dia breakout ini, neckline ini atau resistnya, neckline-nya. Nah, baru kita open buy. Oke, kita coba open buy di sini. Kita gerakin ya. Sorry, kurang ke sini. TP-nya, SL-nya di sini aja. 4%-an, TP-nya bisa mungkin 1/2, TP-nya lebih banyak. Jadi TP-nya bisa di 9%. Kita coba ya. TP enggak? Oke, TP ya. 3 hari. Kita open buy di sini ketika dia breakout. SL-nya di 4-5% di sini. TP-nya bisa 2 kali lipatnya. Bisa 8-9%. Bisa sampai 10% juga. Nah, works kan. Nah, itu tadi. Tapi nyarinya ya memang susah, nggak banyak muncul. Makanya kalian harus sering-sering screening. Nah, kalau aku itu nih bikin list kayak gini. Bentar, aku hapus dulu. Ini ada banget ya. Nah, aku bikin list kayak gini teman-teman. Contoh, ini Kompas 100. Ini udah aku masukin semua nih. Saham-sahamnya ada di Kompas 100. Nah, tiap buka trading view langsung aja ke sini gitu. Udah, hari ini checkin satu-satu dari atas. Nah, misalkan urutin simbolnya dari A. Dari ABMM, ada nggak nih? Ya kan? Ada potensi nggak? ACES. Nah, terus ADARO, ADMR, ADARO gitu. Oke. Dan sebagainya. Jadi gampang, karena tinggal klik gitu aja sih. Ini kenapa nih? Nah, nih Alfamart, Antam gitu, atau nanti teman-teman bisa kelompokin yang syariah gitu, JII gitu, misalnya Jakarta Islamic Index ada 70 saham gitu, masukin satu-satu sih, memang manual, ini tinggal di plus ini aja. Tapi kalau gini udah enak, tiap pagi screening aja satu-satu gini, ada nggak pattern tadi, atau dia di support atau dia di resistance gitu. Oke, gitu ya. Jadi itu tadi penerapan double bottom, triple bottom, dan head and shoulders. IHNS, inverse head and shoulders. Terus ada namanya triangle pattern atau pattern segitiga. Nah, pattern segitiga ini juga dia works ya. Bentar, tadi nonton aku gitu. Oke, nah, jadi ini works banget. Ketika kita bisa ini tadi ya, makainya untuk triangle ini. Beberapa. Yang pertama ada symmetrical triangle, kemudian yang kedua ada ascending, dan yang ketiga ada descending triangle. Nah, kita coba satu-satu. Nah, symmetrical itu seperti ini. Kita coba langsung ke trading view ya. Apa lagi ya? DSD misal. Kita lihat. Nah, sini kita lihat ada symmetrical triangle atau enggak. Sebenarnya lebih enak kayak gini kan teman-teman, lebih enak kayak praktek langsung gitu. Jadi ya kita bisa langsung nemuin gitu di sini. Memang agak makan waktu, tapi lebih real gitu.
nggak cuma teori aja gitu. Kalau teori mah pasti banyak banget kan di Google gambar-gambarnya juga. Tapi kan kalau kayak gini kita bisa tahu gitu saham-sahamnya itu kayak gimana pergerakannya. Nah, ada nggak ya? Nah, ini ada nih sebenarnya. Oh, itu coba lihat. Jadi kalau symmetrical itu dia harus simetris ya. Narik channelingnya gitu itu harus simetris. Kemudian ketika dia breakout kita baru buy. Oke. Sini ini bisa nggak? Nah, sebenarnya sini. Ya. Nah seperti ini ya kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ketika harga itu mulai menyempit area geraknya dan kita tarik channeling tadi kan kita udah belajar di awal ya. Tariknya itu dari titik-titik terendahnya kayak gini nih. Dan channel atas itu dari resisten-resistennya. Nah, terus dia kayak gini baru deh kita open buy ketika dia breakout. Nah, ketika dia breakout ini, nah kayak gini kan, ini namanya dia breakout channelingnya. Nah, kita bisa open buy. Open buy, SL-nya taruh di bawah sini, TP-nya 1/2 boleh. 1/2. Ini TP jauhnya ya. TP pertama bisa 1/1. Nah, TP jauhnya bisa seperti ini. Nah, kena ya. Hit entry nih di 920. Kita TP di 1020. Kita lihat kena nggak? Oke. Tipis banget nih. Nah, hit ya. TP2 nya memang agak lama. Butuh waktu berapa hari nih? Tanggal 13 sampai 13 Desember sampai 4 Januari. 2 mingguan ya. Sekitar 2 mingguan. Nah, ini. Nah itu tadi symmetrical triangle. Cari lagi. Apa misal? CBP harum. Jadi tariknya itu simetris, jadi dia area yang menyempit. Yeah. Nah, ini ada nggak ya? Coba sepertinya bisa nih. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman udah sering screening, udah sering analisis teknikal, bakal cepat gitu, nemuin pattern-patternnya cepat. Kalau awal-awal mungkin sulit, itu nggak masalah, sambil belajar gitu kan. Yang penting ini konsisten gitu. Lama-lama dia bilang ke gambar sendiri. Dulu aku pas belajar juga awal-awal juga lama. Gimana ya cara nemuin triangle pattern, gimana ya pattern shoulders gitu. Nah, contoh ini breakout ya. Belum. Ini udah breakout. Coba kita satu candle lagi. Nah, ini baru breakoutnya udah jelas. Setelah ini pasang buy di sini, SL bisa di 4%, TP2 jauh banget ya ternyata. Di sini sih, dari resistance. Nggak tahu bakal kena atau enggak, tapi kita coba TP satunya di sini. Kita coba dulu. Oke, hit entry ya. Hit entry, running. TP1 turun, kita coba, kita lihat lagi ya, balik titik entry, naik lagi, berat sih ini karena ini resist, tapi kalau naik pasti kencang. Nah, bisa dicepetin juga, kena nggak TP2 nya? Nah, kena nih. Nah, TP1 udah kena dalam waktu 1, 2, 3 hari ya, 1/1, berarti profit 4,5%. TP2 nya baru kena Maret ke Juni. Nah, segitu lamanya. Itu aja berapa hari. Nah, kayak gitu. Memang kalau 1/2 lama ya di saham gitu. Buat dapetin 8% di saham biasa gini yang nggak ada gorengan, nggak ada bandarnya ya sulit gitu. Tapi
biasanya ya kalau aku sih 1:1 doang sih teman-teman, jarang 1:2 itu jarang, kecuali memang dia kenceng kan naiknya gitu. Kalau ini kan, nah dia habis kena TP1 aja langsung candle reject nih, ya kan, langsung ada candle rejection, artinya dia pasti turun gitu. Oke, itu tadi ya symmetrical triangle. Lanjut, eh, ada ascending dan descending, ini hampir sama. Nah kalau ascending itu channelingnya ada yang di bawah ini. Bentar, kita selalu channelingnya ada di bawah, ininya yang di atasnya tetap. Jadi seperti ini teman-teman gambarnya. Bentar, jadinya emang susah ya. Ininya yang areanya yang menyempit. Descending dulu deh. Kalau descending itu jadi gini. Ininya channeling gini. Yang bawahnya itu lurus. Nah, jadi dia ketika breakout dia akan naik gitu. Kayak gini. SL-nya di bawah ini, di bawah triangle-nya, TP2 kena TP ya. Nah, ini descending kayak gini. Ini lurus, ini areanya makin menyempit, terus dia breakout. Nah, kalau ascending itu kebalikannya. Biasanya di saham-saham yang uptrend kalau ascending itu. Udah nggak ya? Yang ininya naik, yang bawahnya naik. Nah ini, dia naik, atasnya yang lurus. Nah, kebayangkan ya? Nah gini, tariknya ya. Nah, di saham-saham yang uptrend kan, karena dia harganya menyempit gitu. Nah, harganya menyempit, terus dia breakout, kita open buy di sini. Nah nih, SL-nya sini aja. Nih, TP, ya kan? Kita open buy-nya langsung di sini HK. Hari setelahnya, TP juga. Nah ini ya, ini ascending. Kalau yang ini tadi descending. Nih. Oke, nah itu di triangle pattern. Ya, ini yang sering aku pakai juga karena ini win rate-nya juga besar dan ya works lah dipakai untuk swing trade di saham untuk nge-swing ya. Oke, ada lagi nggak? Wages. Ini hampir sama sih kayak tadi. Oke, sampai pattern dulu. Tadi kan udah support resistance, terus kita belajar pattern dan study case-nya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada tadi. Oh, yang fitur auto buy. Ya nanti bisa nonton record lagi ya teman-teman. Tapi kalau mau di share boleh. Auto buy-nya tuh di sini. Ada di order ya. Nah, ditonton masuk dulu kalau trading areanya, masukin pin. Terus buy. Kayak gini. Atau enggak langsung cari sahamnya, misalkan PTWA gitu. Ya kan? Di sini ada tombol buy. Diklik. Nah, langsung muncul kayak gini. Langsung muncul halaman untuk buy-nya. Terus nanti masukin yang auto. Nah, trigger price-nya jangan lupa dipasang 1 tick 2 tick lah di atas harga pembelian kita. Ini expiry-nya diganti GTC, good till cancel. Oke, terjawab ya Mbak Fitri. Nah, ini ada pertanyaan juga. Ada max limit buat skema swing trading nggak Mas? Misal kalau ngelihat volume transaction di saham-saham receh, kita swing trade dengan amount kurang lebih dari 200 juta. Nggak kena di order book besok nih. Gitu ya. Nah ini nanti aja sih paling. Nanti aku jawab di akhir ya. Ada yang nanya, Nasuha, kalau trading daily atau weekly bisa diterapkan metode itu Pak? Nah ini kan tadi yang support dan resisten ya. Nah bisa banget jawabannya. Mau daily sama weekly itu pakai support dan resisten itu bisa banget.
Kalau pattern itu juga bisa gitu, bisa diterapkan banget buat daily dan weekly, itu masih bisa banget. Nah, karena memang aku kan swing trading ya, yang tadi aku dijelasin di awal, lebih banyak pakai 4H 4 jam atau daily gitu. Nah kayak gitu, kalau mau daily dan weekly itu masih relate banget gitu. Nah kalau yang untuk fast trade yang mungkin agak nggak relate ya, karena fast trade itu kan cepet banget, kadang yang memang nggak kebentuk aja gitu patternnya, tapi kan biasanya keliatin order book kan kalau scalping gitu, ngeliatin order book dan juga ngeliatin running trade gitu. Nah, ada pertanyaan Mas, kalau nentuin support yang harganya belum pernah ke titik itu gimana? Kayak BTPS tadi dari IPO nggak pernah ke bawah. Oke, bagus ini. Oke, coba kita ke trading view dulu. Bentar guys. Coba BTPS ya, kita lihat. Ternyata dia turun banget ya BTPS, sudah lama nggak mantau BTPS nih. Karena kalau aku sih lebih suka Breeze ya. Jadi aku ada posisi di Breeze kan. Sebenarnya susah ya. Udah nggak ada support karena benar-benar nggak ada ini teman-teman. Apa ya? Nggak ada batas gitu loh. Paham nggak? Kayak kan ini kalau ini nih, kalau udah turun segini, nah besoknya turun, nah paling kesini lagi dulu gitu kan. Nah kalau udah turun udah nggak ada support lagi, itu risikonya gede sih. Bisa dilihat tapi risikonya gede. Lihatnya pakai apa? Ini namanya, lihatnya pakai Fibonacci. Nah ini nanti teman-teman baca aja konsep Fibonacci. Jadi Fibonacci itu kan golden ratio kan, jadi rasio rasio kunci lah gitu, yang ada di seluruh dunia ini gitu. Apapun itu ada rasio Fibonacci-nya gitu. Nah begitu pun di saham bisa diterapkan. Nah jadi tariknya itu dari titik tertinggi ke titik terbawah gitu. Nah kayak gini, ini titik nolnya. Nah katakanlah gini deh, dari sini dulu misal. Nah kayak gini nariknya. Jadi harga itu tuh akan bergerak ini kayak support dan resistensinya itu tuh akan mengikuti rasio-rasio ini gitu teman-teman. Nah ini ada yang dihapus, coba kalau dilengkapin bisa. Nah ini ada koordinat-koordinatnya. Nah coba kita munculin semua ya. Ini koordinat Fibonya di sini ya, menunya nih, Fib retracement. Nah jadi misalkan kita tarik dia ke titik satunya itu di ini paling atas. Nah terus titik terbawahnya itu ini. Nah ini kan dia ngejar titik ini. Nah dia pasti akan ke sini dulu. Bisa jadi dia turun lagi sampai ke sini. Nah kalau udah ini kan ada ini ya, ada rebound ya, ada rebound. Nah kita Fibonya tariknya ke atas gini. Titik nolnya kita cari di yang titik tertinggi sebelumnya. Ini kan apa ya? Ini yang bakal jadi resistensinya nanti nih. Resisten kuatnya di sini. Nah, pas kan? Nah, dia pasti setelah ini dia mungkin akan turun dulu. Kita coba lihat besok. Dia turun dulu. Nah, terus dia kalau naik ke sini dulu. Nah, terus dia akan ke sini gitu. Nah, itu titik-titiknya seperti itu, teman-teman. Kalau turun dia pasti ke sini. Nih 780 nih. Dia akan turunnya ke sini. 780, 730 gitu. Begitupun kalau naik dia tangganya seperti ini. Gitu. Mau dilihat historinya bisa. Kalau kita lihat histori Fibo ini ke sini gitu. Nah, ini kan ada resist di sini kan. Sorry, tarik aja biar agak jauh. Ini resistnya tadi. Nah, nih harga ke sini, reject. Naik lagi ke sini, reject lagi. Naik lagi ke sini, reject. Lihat deh titik-titiknya ini. Ini kan pas kan? Di sini reject, turun. Naik, kena, turun lagi. Makin turun ke level selanjutnya. Kena sini. Ini kan level 0618 ini biasa level kuat.
Nah, turun dia naik. Kelihatan ya? Nah, itu titik-titiknya. Jadi kalau nggak ada support resistance, bisa pakai Fibonacci-nya ditarik. Itu ya, Mas Fazriansyah. Semoga menjawab. Ada lagi nggak nih? Apakah dasar analisa yang baik itu pakai berapa metode? Apakah cukup kalau cuma model pattern double bottom atau perlu diperkuat dengan dynamic support resistance? Oke, pertanyaannya bagus banget dari Rapkar. Nah, jadi kalau saya itu makin simple, makin baik. Kalau saya ya, style saya nggak suka pakai yang ribet-ribet. Makanya kalau teman-teman lihat gambar saya tuh nggak ada yang ribet-ribet gitu. Apa ya? Kemarin itu kan TP di beberapa di tepi ya. Ini teman-teman bisa lihat deh. Yang aku analisnya di sini, jadi ya masih ada harusnya. Kemarin sempat TP di tepi ya juga, terus di Raja. Nah, cuman pakai gini doang nih, kayak ini pakai 4 jam, terus pakai wave, Elliott wave, lihat di wave 4 buy, nih kena TP berapa persen? 24%. Terus di apa lagi ya? Lupa lagi. Ya ada di beberapa sih kemarin itu apa ya? Beris sekali. Beris atau apa ya? Ya gitulah. Pokoknya simple aja. Ya, nggak banyak yang kayak coret-coretan gitu, nggak banyak. Nah, kenapa? Jadi itu kalau dari aku tuh sebenarnya gini, semakin banyak alat analisisnya dalam penentuan untuk mau entry, itu biasnya juga makin gede. Nah, ini tapi kalau analisisnya terlalu apa ya, maksudnya kayak berbeda gitu ya. Nah, kalau analisisnya masih sama, contoh tadi ya support digabungin sama double bottom, itu kan bagus gitu, karena ketika ada double bottom, dan ini pas di posisi support, nah itu kan artinya dia berarti kan potensial banget kan untuk makin naik gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Kalau ini hal yang sama digabungin ya bagus gitu. Tapi kalau yang berbeda misalkan kayak gini, habis itu tarik Fibonacci, habis itu pakai Elliott wave, habis itu pakai semua yang ada di sini indikatornya gitu kan. Nih, ya enggak terus. Nah, ini pakai Bollinger Bands gitu kan, atau ini apalah, pakai EMA, Ichimoku. Nah, digabungin semua itu susah sih. Bakal ribet banget gitu. Bakal bias gitu. Nanti bisa kan, wah ini ada double bottom tapi secara Bollinger Bands ini udah tidak di area beli gitu, misalkan kayak gitu kan, itu makin susah gitu. Nah misalkan udah sering pakai double bottom dan hasilnya bagus, ya udah pakai double bottom aja gitu, nah, makin simple gitu. Nah gitu ya. Kalau support dan resistance sih menurutku itu masih bisa digabungin dengan apapun. Semoga menjawab ya, Raka. Nah, ini ada Pak Budi ya. Nanti bisa nonton record ya Pak Budi ya, untuk support dan resistennya. Tadi udah aku jelasin di awal lengkap. Oke, ada lagi nggak nih? Ada lagi nih. Kak, cara lihat pergerakan saham yang lagi ramai atau potensi cuan yang simple, biasanya pakai apa ya? Kan kalau di market banyak saham-saham. Oke, nah sebenarnya gimana ya? Sebenarnya itu yang perlu dilatih pertama kali itu ini teman-teman, sense of stock market volatility gitu. Wah, gokil ya bahasanya. Jadi intinya itu adalah kayak teman-teman itu ngelihat saham itu udah hafal gitu pergerakannya. Nah, contoh apa ya, misalkan kemarin misalkan PTRO gitu. Ini aku juga nggak beli sih sebenarnya. Cuman kan aku pernah profit juga di sebelumnya. Yang kemarin sempat naik tinggi, tapi aku nggak masuk yang kemarin itu, tapi yang sebelumnya, yang di sini nih, yang di Agustus. Nah, di Agustus sempat masuk. Nah, jadi itu kalau misalkan udah ngeliat gini nih, kayak gini, terus ada volume gede banget kan, jebret gitu kan. Ini kan beda dari biasanya teman-teman. Tonton lihat deh candlenya. Ini kan beda banget kan dari biasanya. Ini kan biasanya gini berapa bulan ini bisa dilihat. Terakhir kan kenceng ini. Inilah kenceng lah ini. Nah, terakhir 11 Juni sampai 27 Agustus. Kayak gini doang nih. Ya kan? Tipis berapa persen nih, berapa persen doang gitu kan. Berapa persen nih. Nah,
paling ya 3%, turun 3%, naik 4% gitu doang kan. Ini kencang banget nih. Nah, terus aku udah tahu kalau PTRO itu pasti digoreng gitu. Ya kan? PTRO itu pasti digoreng karena dia valuasinya udah gila. Lihat deh pairnya PTRO berapa. Lihat PBV-nya berapa. Itu kan nggak ya mahal banget gitu loh kalau secara fundamental gitu. Nah, ya udah, tapi kalau PTRO udah kayak gini pasti kencang gitu. Ya udah, maksudnya masuk aja gitu kan. Nah, masuk hari berikutnya berapa persen ini? 25%. Kita ambil 5% ya dapat ini. Nah, 5% dapat, 10% dapat. Kayak gitu. Udah, kalau udah cukup udah gitu. Nah, biasanya kalau di saham-saham yang mau rame yang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau aku tuh jarang sebenarnya teman-teman ke saham-saham yang rame kayak gini. Karena potensi dumpnya juga tinggi. Nah, contoh ini, langsung dikasih paham kan. Kayak ini habis naik kan. Nah, pasti ada yang beli di sini. Yakin aku, 1000% pasti ada yang beli di sini. PTRO. Habis itu kena banting kan. Kena banting berapa persen ini? 20%. Pasti cut loss. Nih di sini. Pasti cut loss, yakin. Nggak mungkin ada yang nahan PTRO 20%. Nah, yang beli di pucuk sini. Nah, udah cut loss gitu kan. Karena ya ini kenceng banget, dan ini cut lossnya kenceng loh teman-teman. Teman-teman jangan bayangin ini gampang di SL. Enggak, kenceng banget. Teman-teman mau hajar kiri udah turun lagi harganya. Mau hajar kiri udah turun lagi. Gitu sampai bisa-bisa lebih dari ya tadi, bisa-bisa lebih dari 10%, 15% gitu. Saking kencengnya. Nah, sebenarnya kayak gitu ya, plus minusnya. Jadi lebih baik santai aja, swing trade aja. Apalagi ini kan temanya cuan sebagai pegawai kan. Nah, jadi ya udah santai aja. Yang penting tadi kita ngikutin patternnya. Sebenarnya dapat kok. Nah, ini contoh. Ini ada apa? Nah, di sini kan kelihatan tadi kita habis pelajarin. Nah, nih. Nah, ada triangle pattern kan? Kelihatan dia breakout, buy. Nih. Kayak gitu. Kena nggak? Kena. Gitu. TP. Kayak gitu teman-teman. Jadi santai aja, ikutin ini ya, analisis teknikal yang udah teman-teman pelajarin dan teman-teman pahamin gitu. Nah, dan ya udah, nggak usah FOMO sama saham-saham yang kenceng gitu. Kalau nggak biasa itu sulit sih. Itu ya. Semoga bisa menjawab ya. Tadi ada Rere. Ya intinya adalah pakai analisis tadi yang udah kita pelajari. Itu kalau mau cari potensi harga saham yang bisa naik gitu. Cuman ya nggak kenceng. Tadi kan aku udah kasih ini gambarannya juga kan, ada yang naiknya 3 hari, ada yang seminggu, ada yang lebih dari seminggu gitu. Bang, coba breakdown cashnya Raja bisa TP 20%. Oke, boleh. Raja. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ada namanya itu Elliott Wave. Nah, Elliott Wave ini juga salah satu tools teknikal. Yang sering dipakai. Jadi Elliott Wave ini dia ngelihat pergerakan wave harga. Jadi wave harga itu nih kayak gini. Kelihatan ya? Aku share screen Elliott Wave. Jadi pergerakan harga itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ABK. Di dalamnya ada wave-wave lagi. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah gitu. Jadi pergerakan harga saham itu kan tadi kan kita udah bilang akan berulang. Dan contohnya gampangnya adalah kayak gini. 1, 2, terus naik lagi ke 3. 3 itu pasti lebih tinggi dari 1. Harus lebih tinggi. Baru bisa valid. Terus turun ke 4. 4 tidak boleh lebih bawah dari 2. Jadi kayak tangga gitu wave-nya. Kebayang ya? Gelombang lah. Kalau teman-teman ngebayangin gelombang di pantai gitu. Nah, terus wave 5. Nah, kita ambil posisi di wave-wave ini. Kalau ada di wave 4, kemudian misalkan dia ada support atau ada potensi candle gitu, kita buy. Terus kita sell di wave 5. Nah, ini adalah kejadian yang dapat di Raja kemarin. Mana ya? Nah, ini. Sama kan? Wave 1, wave 2, wave 3 lebih tinggi, wave 4 turun, tapi penurunannya terbatas gitu. Nah, terus kita TP di wave 5. Di ya intinya adalah setelah wave 4 ini pasti naik gitu. Jadi kita ambil gitu di situ. Nah, kemudian juga di Raja ini ada yang namanya bullish divergence sebenarnya. Nah, ada bullish divergence ini. Nah, nanti ada materi bullish divergence habis ini.
Nah, ada bullish divergence ini yang mendukung aku makin yakin bahwa akan ada rebound di wave 4 ini. Gitu ya teman-teman. Kebayang ya? Jadi tadi kita lihat wave-nya, terus di wave 4 ini juga kita lihat ada potensi untuk mulai reversal atau enggak gitu, mulai naik atau enggak. Ada divergence dan ada candle hijau. Ada aku entry di sini 1685, TP di 2124%. Oke, next dulu ya, nanti aku jawabin lagi pada. Nah, ini adalah materi yang aku suka sih sebenarnya, bullish divergence. Jadi selain pattern-pattern tadi yang sering aku pakai untuk trade dan yang paling gede win rate-nya adalah bullish divergence gitu. Mungkin ini jarang diajarin sama trader-trader lain, tapi ini hidden gem sih menurutku, tekniknya hidden gem, dan ya teman-teman bisa terapin sendiri juga gitu di trade ya. Jadi divergence itu teknik yang dia ampuh sih gitu, itu sudah ampuh, dan dia itu pada intinya adalah dia memanfaatkan penyimpangan. Kan divergence ya, divergence kan artinya ada penyimpangan yang terjadi antara price action dan juga indikator. Ya, aku pakai ya biasanya RSI. Oke, langsung aja kita ke trading view atau ke sini, ke stop pick dulu. Tadi ya, balik ke raja dulu. Jadi teman-teman, caranya adalah aktifkan indikator namanya relative strength index, atau di sini RSI. Nih, RSI, relative strength index. Kemudian teman-teman lihat bahwa pergerakan harga itu dalam normalnya akan selalu sejalan dengan pergerakan RSI-nya. Pergerakan RSI itu akan sejalan dengan pergerakan harganya. Itu dalam normalnya. Contohnya gimana? Contohnya. Nah, ini kan tarik harganya dari titik-titik terendahnya. Ini namanya swingnya, swing low. Harga kayak ya gini lah, swing itu lembah gitu. Ini turun naik, turun naik, gabungin, tarik garis. Nah, itu namanya swing low. Swing low-nya tarik, kemudian yang di RSI juga ditarik. Nah, alhasil terlihat kan bahwa RSI ini akan ikutin gerakan sahamnya. Ketika sahamnya swing low-nya naik, jadi lower high, ini namanya lower high ya. Jadi penurunan yang semakin tinggi gitu. Ini kan turun, tapi lebih tinggi dari sebelumnya. Ini juga akan naik. Nah, divergence itu melihat penyimpangan antara kedua ini. Nah, contoh di sini. Di sini kita bisa lihat, ini pergerakan harga turun, swing low-nya, ya kan? Tarik titik-titik, tarik garis turun, tapi RSI-nya naik, ya kan? RSI-nya naik. Nah, berarti dia ada penyimpangan. Nah, bullish divergence dikatakan valid ketika dia ada candle hijau di hari setelahnya. Nah, kan kayak gini, misal teman-teman tarik, terus ada candle hijau. Nah, ini berarti dia valid dan kita bisa open buy gitu. Kita open buy di hari besoknya juga bisa. Misalkan ini hari ini kan. Ini aku biasanya pakai 4 jam. Biasanya aku pakai 4 jam dan daily ya. Jadi teman-teman bisa cari divergence di 4 jam dan daily. Tarik garis. Ada candle hijau, entry SL-nya di bawah swing low-nya kayak gini. TP bisa TP1, TP2, TP1 dan 2. Kayak gini. Nah, kena ya TP. Nah, ini namanya bullish divergence. Jadi ada penyimpangan antara indikator RSI dan juga pergerakan harga, yang mana dia akan ada reversal gitu, akan ada rebound gitu. Nah, apalagi contoh? Nah, kemarin ada di indeks kita, composite ya namanya. Kalau IHSG di TradingView namanya composite. Nah, harga swing low-nya makin turun ya. Ini namanya lower low. Nah, LL gitu kan. Nah, karena dia lower yang semakin lebih rendah. Nah, jadi tuh intinya adalah penyimpangan. Intinya adalah ketika
harga turun RSI naik atau harga naik RSI turun. Ada dua ini case-nya. Itu namanya sama-sama bullish divergence. Nah, kemudian ada candle hijau kan. Nah, berarti valid. Di tanggal 3 Desember itu valid untuk IHSG ini makin naik. Bener nggak? Bener. Tanggal 4 kemarin ya, hari Rabu naik kencang. Terus tanggal 5 retest dikit biasa karena emang udah di resisten kan ini. Di resisten kan. Nah, terus habis itu lanjut naik lagi kemarin hari Jumat. Wajar nggak secara teknikal? Wajar banget sebenarnya karena memang ada bullish divergence. Nah, kayak gitu. Dan banyak lagi case-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di apa lagi ya? ICBP syariah nggak ya? ICBP. Ya, syariah. So kita lihat satu lagi gitu. Biar teman-teman paham, makin paham. Nah. Oh, ada deh. Kemarin apa ya? Yang aku cuan itu lupa sih. Oh, ini. Mapi. Kita nggak sih? Bukan ya? Benar ya? Nah, ini kan bisa kelihatan nih, teman-teman, ada bullish divergence juga ini. Harga naik, RSI turun, ada candle hijau. Hari besoknya kita entry. Ya, besok kita entry. Gini deh. Nah, ini kita belum tahu ke depannya bakal gimana ya. Nah, terus kita tarik, wah harga naik nih, RSI-nya turun, divergence, tapi belum valid. Kita harus nunggu hari berikutnya. Hari berikutnya kita lihat, oh oke, closing candle hijau, berarti confirm atau valid. Nah, kita entry HK boleh, hajar kanan langsung besoknya atau agak turun dikit gitu. Ya di sinilah gitu ya. SL-nya di bawah ini, di bawah titik ini. TP-nya bisa TP2, TP1 sampai TP2. Ya kita jalankan. Kita entry ya. Kita entry terus tanggal 10 TP. TP2 9%. Works gak? Works banget kan? Nah, itu adalah the magic of bullish divergence. Oke, makasih Mas Turkit. Oke, aku jawab ya teman-teman. Jadi bagaimana untuk saham IPO sedangkan historicalnya belum ada? Nah, bener banget ya. Jadi IPO ini yang paling susah dilihat teknikalnya. Nah, coba kita cek DAS gitu. Bisa nggak ada lagi? Kenapa nggak ada? Buat udah nggak? Kenapa nggak ada ya? Coba kita ke Stockbit. Nah, buat ini teman-teman ada yang dapat kemarin. Nah, kalau aku sendiri aku ikut ya, aku ikut buat naik dan juga DAS. Jadi buat aku masih hold sampai sekarang. Berapa persen ya? Buat ini kenaikannya kemarin itu 160% dari IPO ya. Ini kan IPO-nya di 128 kan. Enggak, di bawahnya lagi malah. Ya, terus sekarang kan ada 260. Nah, ini kan baru IPO juga ya. Nah, harga IPO-nya 100. Aku beli di harga IPO kan 100. Ini sekarang masih hold. Sekarang di 260. Jadi profit 160%. Ini kelihatan nggak ya? Nah, itulah. Nah, kita coba. Jadi, kalau IPO itu memang susah karena nggak ada data panjangnya. Jadi, teman-teman bisa pakai time frame yang lebih kecil. Contoh 1 jam. Nah, kalau 1 jam lebih kelihatan nggak? Lebih kelihatan kan? Nah, di sini misalkan kita lihat buat ada apa. Nah, kalau dari aku sih ngelihatnya buat ini dia breakout triangle ya.
triangle patternnya gitu. Nah, dia breakout triangle pattern nih kemarin. Nah, terus dia harganya naik kan. Nah, kayak gitu di 1 jam. Bisa mau buy di sini. Ini bukan saran trading ya. Jadi apa yang kita analisis di sini tuh aku bukan semata-mata saran ini buy sekarang gitu, enggak. Jadi ini cuman untuk belajar aja gitu. Dan nanti teman-teman bisa analisis ulang, dan segala keputusan buy atau sell itu jadi tanggung jawabnya teman-teman masing-masing. Disclaimer dulu nih. Kayak nah misalkan bot gitu. Nah misalkan teman-teman pengen coba lihat. Nah jadi time frame-nya dikecilin caranya. Time frame dikecilin, setelah dikecilin kan lebih kelihatan patternnya. Nah misalkan mau buy kayak gini, ya bisa SL-nya di sini gitu. Nah kayak gini plan trading. Karena dia ada kayak gini, ada triangle pattern. Terus das ini deh ya, kena FCA. Udah dibuka belum ya FCA-nya? Lupa, mungkin teman-teman yang mantau bisa dicek. Aku juga masih hold das dari harga 880 dari IPO. Sekarang 4.780. Profitnya di 443%. Nah, emang kenceng banget sih kemarin dasnya arah berkali-kali dan juga masih lanjut naik terus. Nggak kelihatan 1 jamnya pun nggak kelihatan, dan ini nggak kelihatan ada candle, nggak ada kelihatan pattern apapun gitu. Jadi memang bisa, tapi di time frame yang lebih kecil gitu. Tapi ya nggak bisa sih kayak sehari 2 hari doang gitu, itu belum bisa teman-teman. Jadi ya hindari dulu aja ya, minimal udah 5 hari lah gitu, 5 hari listing gitu. Oke, bisa kelihatan ya. Nah sambil dicek juga saham-sahamnya masuk syariah atau nggak, karena aku di sini nggak mungkin ngecekin satu-satu kan, lama gitu. Teman-teman silahkan dicek sendiri-sendiri. Oke, kalau das syariah ya kalau nggak salah ya. Nah terus ada lagi moving average. Jadi kalau moving average itu, kalau aku sih lebih suka pakai EMA ya teman-teman. Nih EMA, exponential moving average gitu. Nih moving average exponential namanya kalau di trading view. Nah, kenapa EMA? Coba teman-teman lihat di sini. Sahamnya jangan ayam dulu deh. Cimori. Ya Cimori juga enggak ini. Ini sorry ya kalau yang sahamnya nggak syariah. Nanti bisa dicek teman-teman. Ya ini contoh aja gitu, buat pembelajaran. Nah, EMA 20. Sama aku mau masukin MA yang biasa. Moving average biasa. Simple ya namanya di sini, SMA berarti. Simple moving average. Wait. Nah, kita samain 20 panjangnya. Ini yang warna biru. Yang itu apa ya? Yang pergerakannya itu dia lumayan volatile, biar bisa kelihatan. Nah ini, jadi kalau EMA itu dia lebih nempel ke harga. Tuh. Dia lebih tepat di closing harga pas banget. Nah, lihat deh. EMA yang kuning ya teman-teman, EMA yang kuning. Moving average biasa yang simple yang biru. Nah, EMA lihat ini, dia lebih nempel kan ke harga. Nih, sedangkan yang biru agak jauh gitu. Nah, kayak gitulah intinya. EMA itu karena dia memperhitungkan secara eksponensial gitu, jadinya dia akan lebih akurat. Jadi kalau aku sih saranin teman-teman pakai EMA aja. Nah terus kalau EMA itu biasanya aku cuma buat ada teknik yang bisa dipakai itu kayak crossing gitu. Ini namanya golden cross. Golden cross itu adalah EMA kecil 20 memotong EMA besar.
Nah, setelah harga turun, ini akan motong. Nah, berarti dia akan lanjut naik. Nah, ini namanya lagging indicators. Nah, lagging indicators itu adalah indicators yang bergerak terlambat. Jadi harga udah gerak dulu, baru dia akan ngikutin. Nah, seperti itu moving average. Makanya moving average gak cocok kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum. Karena momentumnya udah jalan, dia baru gerak. Contoh, ini MAPI. Dia harga udah naik kan. Ini dia baru golden cross. Coba kalau teman-teman belinya di bawah sini, di support. Nah, teman-teman akan profitnya lebih besar. Gitu. Nah, karena ini harga udah naik kenceng, dia baru golden cross. Cocoknya untuk apa? Untuk trend following. Yang metodenya adalah trend following. Jadi dia follow the trend gitu. Ketika trend itu mulai naik kayak gini, misalkan dia udah beli di bawah, dia lihat MAPI punya potensi, dia beli di bawah di 1.300 katakanlah. Selama tren ini masih naik kayak gini dan ada golden cross, ini masih makin naik, dia masih hold. Nah, ini namanya trend following. Memang mainnya panjang gitu, karena dia udah beli di harga bawah dan dia ikutin terus. Selama ada ini golden cross, makin aman. Artinya harga akan rebound gitu, dari penurunan jadi bullish. Dan bener kan, ini MAPI jadi bullish. Nah gitu ya. Jadi beda indicators, beda juga penggunaannya untuk tipikal-tipikal yang berbeda. Satu lagi deh, ayam ada bullish divergence gak? Di time frame berapa ya? Daily or 4 jam? Enggak ada. Coba teman-teman lihat di 4 jam. Kan ini lower swing low-nya di sini. Tarik deh. Ini kan ke bawah. Ini dipasin ya, di bawah, pas di bawahnya ya. Dan dia turun juga. Nggak ada bullish divergence. Dia normal ya. Nah, gitu. Kecuali kalau ini RSI-nya naik. Nah, ini baru bullish divergence. Gitu. Ini kan ini turun. Itu ya. Terus satu lagi. Kalau ada bullish ini bagus. Kalau ada bullish divergence, ada bearish divergence nggak? Ada. Nah, bearish divergence itu kebalikannya. Nih. Jadi bullish divergence itu kalau muncul ya harga sahamnya akan turun, dari naik jadi turun. Ini kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Jadi nih yang aku share screen. Ini regular hidden extended. Jadi kalau bearish itu nariknya di atas. Kalau tadi kan kita nariknya di bawah ya. Swing low. Kalau ini naiknya swing high-nya. Kalau dia harga naik, ini turun. Nah, itu bearish. Tapi nariknya di atas. Kayak gimana? Kayak gini. Contohnya. Kita lihat satu lagi apa, misal MDKA. Ini kebalikannya aja. Ya, ini bermanfaat untuk teman-teman yang udah punya harga bawah, terus mau lihat masih bisa naik atau turun. Nah, kayak gini. Lihat MDKA time frame 4 jam. Tarik garisnya. Ini kan swing high kan. Kebalikannya aja. Kebalikannya. Ini kita tariknya di atas. Terus tarik RSI-nya di titik yang sama. RSI-nya turun. Nah, ini namanya bearish divergence. Habis itu turun nggak? Turun. Nah, nih. Ya kan? Semakin turun kan? Gitu. Jadi kalau misalkan udah punya MDKA di bawah sini misalkan 2400. Wah, udah naik sampai sini. 2800. Terus ada bearish divergence. Ya udah cabut aja. Jual gitu. Biar nggak rugi. Nah, kalau gini kalau di hold kan makin rugi ya. Nah, malah makin turun. Harusnya tadi bisa TP. Gitu. Dia berguna juga untuk yang tipenya trend following. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Lanjut dulu ya, guys. Mas-masa juga ini. Divergence tadi ya. Jadi teman-teman silakan cari sendiri. Nah, selanjutnya adalah manajemen modal dalam trading. Ini sih simpel aja ya. Nah, kalau aku caranya gini. Tadi kan kita udah belajar pattern bullish divergence, support, resistance.
Terus kita udah bisa nentuin trading plan, ya kan? Tadi kita SL di mana, TP di mana. Nah, kemudian nggak cuma sampai itu. Nah, di sini aku mention bahwa yang terpenting dari kita trade, dari kita jual beli saham, dari kita trading saham itu bukan seberapa tinggi profitnya, tapi seberapa mampu kita untuk disiplin terhadap risiko yang dimiliki. Trading saham itu yang pasti apa sih teman-teman? Yang pasti adalah risikonya. Ya, risiko itu yang pasti. Nah, jadi kita harus bisa memanajemen risikonya. Kan harga saham kan ya nggak mungkin sesuai sama prediksi kita terus kan, sama analisis kita terus kan. Ya mungkin aja bisa jadi dari beberapa pattern yang kita pakai, ada pattern-pattern yang gagal, ada trade plan yang gagal. Apalagi marketnya itu sangat berpengaruh. Kan tadi di depan udah dimention kan, bahwa price itu bergerak di dalam tren gitu. Kalau tren lagi bearish, mau sejago apapun, tetap kehajar gitu, kehajar sama market. Nah, mungkin teman-teman di sini lihat kayak, tuh kok ada influencer yang bisa cuan segini, marketnya lagi susah masih bisa pamer profit. Hey, yakinlah bahwa dia yang dilihatin cuma profitnya doang. Itu sebenarnya juga lossnya juga banyak kayak gitu. Cuman ya memang karena ya mungkin kebutuhan branding dan lain sebagainya kan. Dan makanya jangan telan mentah-mentah sih sebenarnya kalau influencer gitu ya. Dan telan mentah-mentah bahwa ya yang kepastiannya adalah ketika market turun itu overall saham pasti turun. Apalagi yang kita sering pakai support resisten gitu kan, supportnya pasti jebol semua kan, pasti cut loss semua kan, kayak gitu. Nah, balik lagi. Jadi kita harus bisa manage risikonya tadi. Nah, contoh, misalkan kita punya uang 100 juta modal trade-nya. Berapa sih risiko maksimal yang bisa diterima ketika kita trade? Nah, contoh, di sini misalkan risiko kita per trade itu 2 juta aja. Gitu. Artinya ketika loss, jangan lebih dari 2 juta. Gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah dihitung dulu berapa size yang akan kita pakai dalam trade ini. Nah, contoh di sini ada trade plan Telkom gitu. Ada trade plan Telkom, dia ada divergence, ya kan? Harga naik, RSI turun. Nah, ketika divergence valid, maka kita buy. Nah, sebelum kita nentuin mau masuk berapa lot, kita harus hitung dulu. Nah, risk ya kan tadi kita udah bisa kan pasang SL-nya kan di bawah titik ini. Nah, katakanlah ini itu 4% ya. Ini itu 4%. Nggak muncul aja di sini karena di SS. Itu 4% SL-nya. Nah, jadi berapa size trading yang kita pakai ketika agar ketika Telkom ini loss 4%, itu kita cuma minus 2 juta. Nah, caranya bisa pakai kalkulator trading. Ada di App Store dan Play Store, nanti teman-teman download aja. Cari yang free. Atau kalau mau berbayar boleh. Nah, masukin jumlah lotnya, kemudian buy price-nya kan kita mau buy di 4060. Nah, terus SL-nya masukin. Jadi sell price itu SL-nya. Jadi ketika harga terjual di cut loss, ketika cut loss itu kita bakal minus berapa. Nah, ini bisa dicoba-coba. Misalkan masukin dulu 100, masih kurang banyak. Nah, kayak gitu. Atau ada kalkulator juga yang dia ngitungnya itu adalah nanti akan dihitungkan lotnya. Jadi masukin mau lossnya berapa. Beda-beda sih. Yang penting adalah seperti itu. Intinya adalah tadi ya, kita masukin 118 lot. Nah, kita akan loss 2 juta. Gitu. Nah, modal yang kita pakai itu adalah sekian. Ada sekitar 48 juta. Gitu. Nah, kebayang ya. Jadi kita akan bisa konsisten. Misalkan per trade aku maunya 4 juta terus lossnya. Gitu. Ya udah. Berarti modalnya bisa disesuaikan. Gitu. Dan di tiap saham bisa sama. Gitu. Lossnya bisa nggak jauh-jauh beda. Gitu. Nah, paham ya? Jadi yang penting adalah kayak gitu. Yang penting adalah ketika teman-teman udah netapin risk max-nya berapa, ya teman-teman pakai size segitu, jangan digedein size-nya. Oke? Ada yang tanya? Share screen-nya belum ganti. Nah, bentar, ini kok malah kebalik. Nah, sekarang apa kalau buat share screen-ku? Nah, ini kan aku nggak share screen.
Ini aku share screen materi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Boleh dicek ya. Kelihatan Bang. Ya, thank you. Nah, ulangi dikit ya. Jadi intinya adalah ketika teman-teman mau manajemen trade-nya biar risk-nya tetap terjaga, itu teman-teman harus menghitung size tradingnya, besaran tradingnya berapa. Nah, contohnya kita mau loss-nya cuma 2 juta, dengan ini tadi plan-nya adalah minusnya 4%, nah berarti size kita masuknya adalah 48 juta. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan masuknya lebih dari 48 juta, contoh masuknya 55 juta, nah pasti loss-nya akan lebih gede dari 2 juta. Gitu kan. Nah, jadi biar loss-nya itu terjaga. Oke, next ya. Tadi manajemen modalnya. Nah, terakhir. Oke. Nah, terakhir ini adalah screening, cara screening. Ini juga banyak yang nanya. Nah, ini ada juga yang nanya dari Pak Wandi. Mas, bagaimana cara screening saham harian yang ditradingkan dan kapan waktu paling baik untuk screening? Apakah di jam buka trading atau kapan? Thank you. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi kalau aku screeningnya itu adalah ketika malam hari. Nah, screeningnya malam hari biar mudah, itu udah di watchlist seperti ini. Jadi ini udah di TradingView kan ya. Nah, jadi tinggal diklik-klik aja, cari mana yang menarik gitu kan, klik satu-satu, lihat satu-satu. Itu adalah cara screening yang biasa aku lakukan. Jadi malam hari ya ketika udah inilah, udah rehat, udah makan gitu, screening satu-satu. Nah, kalau kelebihannya apa? Kelebihannya adalah teman-teman bakal hafal semua saham. Jadi kalau aku tebakin ini kode saham apa, itu teman-teman bisa nyebutin perusahaannya, ini ya gitu, karena ini juga udah kelihatan. Terus teman-teman akan kelihatan gerakan harganya gitu. Contoh, kan ini teman-teman ngeliatin di Kompas 100. Berarti setiap malam teman-teman ngeliatin 100 saham ini satu-satu. Dia kan kelihatan kan, wah ternyata Alfamart harganya lagi volatile banget akhir-akhir ini, ya kan, kelihatan kan. Terus, wah ternyata apa misalkan BRPT kemarin habis ngepam juga gitu. Nah, volumenya gede gitu kan. Jadi bisa apa ya? Feel gitu, nge-feel the stocks gitu kan, kayak ada rasa gitu kayak, oh ini BSDE lagi jelek nih kayaknya, lagi volumenya apa gede banget turunnya, ya udah hindari dulu gitu kan. Nah kayak gitu, jadi nanti bisa nge-watchlist saham-saham yang menarik. Nah terus selain malam itu ada di jam tradingnya di pagi hari, ketika open market. Misalkan ini kita udah nemu saham, nah ya udah di watchlist dulu aja buat besok kalau mau baik. Nah sama kita bisa lihat di open market itu biasanya nanti kan ada saham-saham yang kelihatan sangat besar ya volume buy-nya gitu, kayak ya kan biasanya ada tuh di sekuritas yang saham-saham yang volume transaksinya gede di hari itu. Nah, lihat secara teknikalnya menarik atau enggak, menarik untuk entry atau enggak gitu. Ya itu di jam-jam sekitar jam 9, 10, 11 gitu lah. Kayak gitu. Nah, itu kemudian nanti bisa open di sesi itu, bisa. Dan yang ketiga, di waktu sore sebelum closing. Di sekitar jam-jam 3, setengah 4. Itu sangat menarik karena kita bisa mencari saham-saham yang mungkin potensial untuk dibeli sore hari itu dan dijual besok hari langsung. Atau biasanya orang nyebutnya beli sore jual pagi, BSJP. Nah gitu. Ada yang metode dia BSJP. Jadi belinya sore, besok pagi langsung dijual ketika harga naik. Karena harga pagi biasanya volatile. Nah itu adalah jam-jam yang menarik untuk trade. Seperti itu. Kalau memang teman-teman yang punya pekerjaan yang tidak bisa disambi, ya kayak yang pertama aja, screening di hari sebelumnya di malam hari gitu. Kemudian pasang auto buy atau ya entry aja besok pagi, tinggal entry doang kan, nggak susah, nggak ngeluarin waktu, pakai HP juga bisa gitu. Nah terus ada yang namanya screening dengan tools, yaitu tools Stockbit. Ini screeningku, share screenku udah pindah ke Stockbit belum guys?
Nah, di Stockbit itu ada fitur namanya screener. Teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah kanan atas. Nah, screener ini membantu kita untuk men-screening saham-saham yang sesuai kriteria. Nah, contoh, kita mau screening secara teknikal kan. Nah, kita lihat, misalkan kita mau cari saham-saham yang reversal on bearish trend. Jadi dia reversal ketika dia sedang bearish. Artinya dia like mantul lah gitu, gampangnya. Dia lagi turun, terus dia ada pantulan. Nah, tinggal kita klik, muncul deh saham-sahamnya. Nah, terus ini teman-teman harus analisa ulang ya. Contoh, lihat di sini ada apa? Kita lihat ada BTPS. Ini muncul BTPS di sini. Nah, kita lihat chartnya. Nah, sesuai kan? Dia lagi bearish, terus ada reversal, ada pembalikan arah, rebound. Nah, kayak gitu. Terus misalkan kita mau entry ketika karena dia udah kelihatan dia reversal, dia mau balik arah. Nah, seperti itu. Coba lihat lagi satu-satu, tetap harus dilihatin satu-satu, nggak bisa langsung zebra langsung entry, nggak boleh. Kita lihat MEDC, Medco. Nah, Medco juga terdeteksi reversal on bearish trend. Nah, ya kan, dia kan bearish, terus dia reversal. Nah, misalkan kita lihat, wah ternyata ada bullish divergence guys. Nah, ini bisa jadi watchlist nih buat besok Senin. Nah, enaknya kayak gini kan, kalau screening satu-satu, kadang nemu aja gitu. IPOT nggak ada sih. Jadi yang ada tuh cuma Stockbit. Emang membantu banget ini Stockbit. Sejauh ini ya, yang aku pakai itu, yang ada tuh Stockbit. Aku hampir pakai semua deh. Pernah pakai semua gitu. Yang sekarang ada di Stockbit, MNC, MNC, HOTS, Mirai, tuh. Sama Mandiri Sekuritas. Nah, ini ada bullish divergence ya. Tapi ini sebenarnya harganya udah gerak sih. Harusnya kita buy di sini. Ini kan candle hijau ya. Nah, ini kan bullish divergence, candle hijau. Buy di sini. Target di sini. Oh, udah mau TP ini. Harusnya. Ya, ketinggalan berarti. Nah, kayak gitu. Bermanfaat nih screeningnya. Screenernya dari Stockbit. Satu lagi. WIM misal. Nah, ini kan teman-teman juga harus cek secara syariahnya kan, misalnya syariah atau enggak gitu. Nah, ini enggak kan, BIM ini rokok, tapi enggak apa, ini buat studi case aja. Nah, BIM kita lihat, nah dia habis bearish, terus dia reversal. Nah, seperti itu. Jadi ini alat screening yang sangat membantu. Terus ada beberapa lagi screening yang lainnya, ada reversal on, rebound on bullish trend, atau ada stock with high momentum. Apa nih? Nah, ini biasanya saham-saham gorengan nih. Karena dia kayak harganya naik kencang gitu. Nah, ini kan lihat aja saham-sahamnya. Nine clean round di sini forum. Saham-saham yang kecil banget ini. Transaksi kapitalisasinya. Terus short term bearish reversal. Nah, kalau ini dia ada penjelasannya juga kok nanti di sini. Nih, setelah harga mengalami kenaikan di mana MA10 masih di atas MA20, terlihat harga hari ini mampu jebol di bawah MA20, menandakan berbaliknya arah menjadi bearish. Nah, berarti dia mau turun. Kalau kayak gini. Nah, jadi dia intinya dia masih bisa lanjut turun. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa ini sendiri ya, cek sendiri ya, ini screeningnya. Karena ada banyak dan ini sangat bermanfaat. Ada foreign flow uptrend, high dividend yield, high volume breakout. Ini high volume breakout, CIHD. Dia breakout dengan volume yang besar. Gitu. Kita bisa lihat volumenya kan. Sorry. Volume. Nah, ini ya kan, volumenya gede kan. Nih. Terus apa misalkan JPFA. Ini melihat yang volumenya besar. Nah, ini volumenya juga besar. Nah, ini kan breakout kan ya, breakout resistance.
nih dengan volume yang besar. Nah, jadi gitu. Jadi bisa melihat saham-saham yang potensial yang sesuai screening dan tadi bisa kita manfaatkan untuk trade. Nah, itulah tadi ya untuk screeningnya di saham. Oke, sudah selesai materinya. Tadi udah disampaikan semua ya. Jadi aku mau rangkum ulang. Jadi yang di awal kita belajar support and resistance. Kita lihat potensi buy-nya seperti apa ketika ada di support dan gimana kita sell-nya di area berapa. Kemudian juga setelah itu kita lihat pattern-pattern apa yang menarik dan punya win rate yang besar untuk trade. Kemudian setelah itu kita tadi belajar bullish divergence yang punya win rate yang sangat besar dan juga mudah penggunaannya. Kemudian kita juga tadi berusaha untuk money manajemennya agar terjaga. Gimana caranya kita hitung dulu risknya, size tradingnya, dan yang terakhir tadi kita screening. Gimana jam-jam screening yang baik, yang tepat, dan juga alat screeningnya itu tadi ya pakai stop bid gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga materinya pada malam hari ini bermanfaat dan juga teman-teman makin semangat tradingnya, makin semangat untuk di market. Jangan cepat nyerah. Kalau loss itu wajar dan kalau profit ya itu adalah alhamdulillah gitu, rezeki. Nah, tadi ya kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan terkait materi-materi tadi bisa langsung ditanyain ke aku. Mari kita bisa berteman di sosial media, di Instagram. Instagramku Febrian Dedi. Di situ aku juga sering share terkait trading, terkait IPO biasanya ya. Kalau teman-teman mau IPO, saham-saham IPO aku juga kadang bahas juga. Dan nanti teman-teman bisa kunjungi aja di IG ku, bisa tanya jawab juga di DM. Dan juga teman-teman bisa terus explore gitu. Terus explore karena market ini dinamis. Sangat berbeda banget. Jadi tahun 2015 dulu sama hari ini tuh aku lihatnya beda banget gitu. Kayak udah ya mungkin tadi ya mungkin fundamental kadang udah nggak works gitu kan. Tapi saham KPP makin melejit gitu. Nah ya seperti itulah. Jadi kita harus terus belajar gitu.